بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الله InsyaAllah untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Karena kan ya panitia sudah memberi pengumuman mengajukan atau memajukan jadwal daurah. Sebetulnya masih ada beberapa materi yang akan saya sampaikan selain ini, tetapi mengingat waktu yang diberikan kepada saya khusus hari ini akhir, maka tidak apa-apalah sampai di sini saja. Ini sebagai pemanasan atau sebagai pengetahuan tentang betapa pentingnya ilmu nahwu untuk ilmu alat, khususnya dalam hal tafsir Al-Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'biru 'anil mustaqbal ila al-madi wa aksuhu. Menjelaskan tentang kejadian di masa yang akan datang, tetapi dengan menggunakan fi'il madhi atau sebaliknya, yakni menjelaskan peristiwa masa lalu, tapi dengan menggunakan fi'il mudhari. Dalam ilmu nahwu, hukum asal fi'il madhi adalah peristiwa yang telah lalu. Ya. Tapi dalam kaidah ilmu nahwu juga disebutkan bisa fi'il madhi itu dipakai untuk menjelaskan keadaan yang akan datang untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, untuk tujuan-tujuan tertentu.
mati, maka kembali pada hukum asal. Fi'il madhi itu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Waqad yu'abbar 'anil mustaqbali fil madhi muradan bihi al-mustaqbal. Kadang-kadang dijelaskan peristiwa masa yang akan datang dengan menggunakan fi'il madhi, tetapi yang diinginkan ialah peristiwa yang akan datang itu. Wa fa'idat ta'bir anhu bil madhi al-isyarah ila istihdar tahaqquq. Dan tujuan mengungkapkan peristiwa yang akan datang dengan fi'il madhi adalah mengisyaratkan semakin dekatnya peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa itu benar-benar terjadi dan semakin apa ini? Dekat. Sehingga disebutkan dengan seperti yang madhi. Kalau kita ingin menjelaskan tentang peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu benar-benar terjadi dan hampir dekat terjadinya, maka bisa kita ungkapkan dengan apa ini? Fi'il madhi. Taqala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 87, wa yawma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiup sangkakala. Kapan itu terjadinya? Hari kiamat yang akan datang. Yunfakhu fi'il mudhari menjelaskan yang akan datang. Fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ardi, maka takut dan gelisah penghuni langit dan penghuni bumi. Fafazi'a itu menggunakan fi'il apa ini? Madhi. Padahal peristiwanya akan datang. Ya. Ini menunjukkan benar-benar nanti pada hari kiamat penghuni langit dan bumi akan takut dan gelisah ketika ditiup sangkakala, tanda terjadi hari kiamat. Illa man sya'allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Wa kullun atau mudakhirin, dan semua akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tunduk dan merendah. Nah, jadi fafazi'a bukan setelah takut, dalam takutnya tidak, tapi setelah terjadinya tiupan sangkakala. Dan terjadinya tiupan sangkakala itu masih yang akan datang, dan takutnya juga masih yang akan datang ketika terjadinya tiupan sangkakala itu. Nah, ini menunjukkan apa ini? Istihdar tahaqquq, benar-benar dekat terjadinya peristiwa itu. Ya, nah ini faedah pengungkapan peristiwa yang akan datang dengan menggunakan fi'il madhi. Wa qawlihi ta'ala, contoh yang lain ialah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 48. Wa la ashabul a'rafi rijala, dan ashabul a'raf, yakni mereka-mereka yang timbangan kebaikan dan kejelekannya
yunadi, nada fi'il madhi. Kalau kita artikan dengan fi'il madhi apa adanya, berarti peristiwanya ini sudah banyak terjadi. Padahal adanya ashabul a'raf itu masih nanti dari kiamat. Sehingga cara memberi makna ialah dan nanti akan benar-benar memanggil ashabul a'raf rijalan, berapa orang seperti itu. Nah, berarti wa aqsuhu ubira 'anil madhi bil mudhari. Sebaliknya diungkapkan peristiwa-peristiwa yang lalu tapi dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini fi'il yang menjelaskan peristiwa yang akan apa yang datang, tapi justru dipakai untuk menjelaskan peristiwa yang lampau. Ini boleh kalau memiliki tujuan khusus. Kaqouli ta'ala, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 91. Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian adalah orang yang beriman? Surat Al-Baqarah ayat 21. Dia taqtuluna. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi qatala. Qataltum, ya. Padahal peristiwanya telah lampau. Jadi peristiwa orang Bani Israil melakukan pembunuhan terhadap sebagian nabi dan rasul. Kemudian mereka mengaku adalah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mereka dibantah. Lalu kenapa kalian membunuh para nabi Allah itu jika kalian beriman? Pakai takfuruna, tidak pakai apa? Falima qataltum anbiya. Apa tujuannya? Wa fa'idatut ta'bir anhu bil mudhari lil mubalaghah. Tujuan mengungkapkan peristiwa yang lampau dengan fi'il mudhari ialah lil mubalaghah, untuk menunjukkan penyangatan sesuatu yang berlebihan, yakni menunjukkan bahwasanya kalian sangat keterlaluan dalam membunuh para nabi itu. Itu menunjukkan peristiwa itu sangat keterlaluan, sangat berlebihan. Sehingga diungkapkan dengan apa ini? Untuk fi'il mudhari. Seolah-olah peristiwa yang lampau itu masih terus ada dalam hati sampai saat ini. Saking apa ini? Terlalunya, bahkan terlalu dikenang, terlalu dibenci, ya, terlalu dicela. Pokoknya untuk mubalaghah, ya. Ini terlalu dicela, ya, mubalaghah. Tidak. Ya, mengapa kalian membunuh para nabi? Jadi seolah-olah terus-menerus peristiwa sejarah itu menjadi kenangan sedih, ya, yang tak bisa dilupakan ila yaumina hadza. Sehingga diungkapkan dengan satu fi'il apa ini? Mudhari. Jadi kesimpulannya, hukum asal fi'il madhi itu menjelaskan peristiwa yang lampau. Boleh dipakai untuk menjelaskan peristiwa yang akan datang dengan tujuan istighdar tahaqquk. Apa itu? Menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan semakin dekat waktunya. Kemudian hukum asal fi'il mudhari menjelaskan peristiwa yang akan datang.
boleh dipakai untuk menjelaskan masa yang lampau dengan tujuan lil mubalaghah. Nah, ini banyak jumpai dalam Al-Quran contoh-contoh yang lain. Faidah, ini faidah nahwiyah. Wa qad yadullu al-madhi al-khalq. Kadang-kadang fi'il madhi juga menunjukkan arti saat ini, sekarang, saat ini. Idzan tuqmila fil uqud, jika dipakai dalam hal transaksi, ya, jual beli atau transaksi. Nahwu bituka hadzal kitab, aku menjual kepadamu kitab ini, yakni sekarang ini, ya. Bituka hadzal kitab, ya, aku menjual kitab ini kepadamu, yakni saat ini. Padahal fi'ilnya apa ya? Fi'il madhi, bukan telah, karena proses jual belinya saat itu, bukan telah terjadi. Ya, paham? Nah, jadi kalau fi'il madhinya tadi dipakai untuk ukur transaksi, maka bisa menunjukkan makna sekarang. Hal, padahal makna sekarang itu dimiliki oleh baik fi'il mudhari. Ini kekhususan. Wa wahabtuka hadzal fa', aku menghibahkan kepadamu kuda ini. Proses hibah terjadi saat itu. Menunjukkan hak. Wa yadullu ala istiqbal, dan fi'il madhi itu bisa juga menunjukkan masa yang akan datang, selain dengan tujuan tadi istighdar tahaqquk. Idza waqa'a ba'da adami sya'in ghailau, jika terletak setelah adat syarat atau alat-alat syarat selain lau. Nah, nahu ini taqamat tilmidu atau tuan, jika santri itu istiqomah, ucapannya obat atau perbaikan dirinya istiqomah. Afau tuan, aku akan memaafkan. Afautu anhu, afautu pakai fi'il apa ini? Madhi. Nah, ini taqomah. In termasuk ada syarti. Istiqomah fi'il madhi. Nah, peristiwa santri istiqomah itu masih akan dilihat. Ini taqomatil min afautu anhu, jika santri itu istiqomah, aku akan memaafkannya. Belum istiqomah, tapi masih akan dilihat prosesnya, apakah benar-benar istiqomah atau tidak. Itu menunjukkan apa ini? Istiqbal akan datang, ya. Nah, ini cirinya setelah ada syarat in atau yang lain selain in, itu menunjukkan akan datang semuanya. Menjadikan wajah, karena siapa yang giat maka dia akan mendapatkan cita-citanya. Nah, jadinya itu fi'il madhi, tapi proses giatnya itu masih belum, masih dilihat benar-benar nanti dia itu giat belajarnya apa tidak. Maka menunjukkan istiqbal. Mengapa? Karena saat lain man saat ada besar
Atau ainama. Nah, ainama jalasa. Jalan di mana saja dia duduk, aku duduk. Nah, duduknya itu masih baru dilihat dia berjalan. Atau kemana? Nah, kalau sudah duduk di situ, baru aku akan duduk di situ kan. Lain. Kecuali Allah. Jadi semua ada tuh saksi. Sesudahnya fi'il madhi, maka menunjukkan fi'il madhi itu artinya ialah istiqbal. Kecuali kalau setelah baik lau, maka tetap menunjukkan na'am madhi. Au badala al-afiyah masbuqah fi qatar, atau setelah la nafiyah yang didahului oleh qatar. Ini juga menunjukkan makna istiqbal akan datang. Nah, tawar ini alifnya kelebihan satu. Tawar itu alifnya kelebihan satu. Hamzahnya itu ya. Tawar. La kallamtuka hatta tastaqim. Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu sampai kamu istiqomah. Kallamtuka itu fi'il madhi, tapi diartikan akan datang. Kita akan bicara sama kamu. Nah, bicaranya itu masih belum terjadi ya. Nah, ini menunjukkan istiqbal dengan ciri setelah la nafiyah yang sebelumnya ialah qasam, sumpah. Au kana doa, atau pakai fi'il madhi menunjukkan istiqbal dalam rangka doa. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan, tapi masih yang akan datang. Belum telah mengabulkan, ya. Tapi pakai apa ini? Rahimahullah. Itu dengan maksud mendoakan. Jadi boleh mengungkapkan sesuatu yang akan datang dengan fi'il madhi, di antaranya untuk doa. Jadi ada berapa itu? Berapa alasan fi'il madhi boleh dipakai untuk mengungkapkan peristiwa yang akan datang? 4, 5. Yang pertama, apa 5 itu? Yang pertama, istihdar tahaqquq, untuk menunjukkan peristiwa yang akan datang itu benar-benar terjadi dan semakin dekat peristiwa terjadinya. Yang kedua, Naam. Duh. Enggak ya, akhi. Kalau lafaz Uhud itu untuk saat ini, bukan akan datang. Ya. Lah, itu untuk saat ini, bukan akan datang. Ya. Saat itu. Itu 4. Ya. Jadi setelah ada syak, alat-alat syarat selain laut. Yang kedua, yang ketiga, setelah la nafiyah yang sebelumnya lagi adalah qasam. Yang keempat ialah doa dalam rangka doa dalam covid. Ini. Tapi kalau tidak ada alasan-alasan itu, hukum asal fi'il madhi adalah masa yang akan datang, masa yang telah lampau. Jadi fi'il madhi itu bisa mengandung makna masa yang telah lampau. Hukum asalnya bisa
bisa juga mengandung makna sekarang, saat itu juga lil hal. Kalau dalam ukut bisa juga menunjukkan yang akan datang. Kalau menunjukkan salah satu dari empat apa yang perkara tadi seperti itu. Faedah yang kedua, yang qalibul mudhari ila ma'al madhi fil adawatil atiyah. Fi'il mudhari itu bisa mengandung makna fi'il madhi dengan alat-alat sebagai berikut. Kalau tadi sudah dijelaskan, terkait dengan apa yang fi'il mudhari yang dipakai untuk menjelaskan peristiwa yang akan datang dengan tujuan lil mubalaghah. Itu kalau ada tujuan mubalaghah. Kalau ini, kalau pakai ciri-ciri ini, maka pasti menunjukkan masa yang telah lampau. Fi'il mudhari. Yang pertama ialah lam al-jazimah. Terletak setelah lam yang menjazmkan fi'il mudhari. Lam yakum bil wajib. Dia belum melaksanakan tugas. Zurtuka walau takun bijak. Aku telah mengunjungimu, tapi saat itu kamu tidak ada di rumah. Lam takun. Berarti kamu saat dulu ketika aku berkunjung kamu tidak ada di rumah. Lebih betul. Karena ada lam. Dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah sudah sejak memang tidak banyak, tidak boleh diperhatikan. Ya, bukan berarti belum anak, belum diperanakan. Kalau mau belum berarti kan masih ada kemungkinan banyak dan diperanakan. Ya kan? Film jadi walau bulan karena terletak setelah maka menunjukkan apa ini? Lama. Kalau lama, maka Allah tidak beranak, tidak boleh apa ini? Beranak. Baik. Kemudian setelah lama al-jazimah, ini maknanya sama dengan lam. Nahu qataftu sam'ah wa lamma tanzaj. Ini salah tulis. Artinya wa lamma tanzaj. Bukan lam tapi lamma. Aku telah memetik dua itu, tapi ternyata tidak matang, sementah. Peristiwa memetiknya sudah lampau, sehingga tidak matangnya ya sudah lampau. Ya, tapi menggunakan fi'il mudhari karena setelah lam. Kemudian setelah rubbama, nahu rubbama takrahu ma fihi khairul lak. Seringkali kamu tidak suka padahal sesuatu itu lebih baik lagi. Ketidaksukaannya sudah lama. Kamu tidak suka sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Ketidaksukaannya apa? Sudah lama. Tapi bagi takrah. Ya.
Ini karena setelah rubbama. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, bukan lanjutan poin yang kedua, tapi faedah yang ketiga. Nanti nomor 3. Qad yu'afu bil mudhari' al-istimrar fayashmulu jami' al-azman ats-tsalatsa. Kadang-kadang fi'il mudhari' itu menunjukkan makna terus-menerus, senantiasa, sehingga bisa digunakan untuk 3 masa: lampau, sekarang, dan akan datang. Nahu al-atfal yamiluna ilal la'bi. Anak-anak cenderung suka bermain. Yakni di zaman, ya, sejak dulu, saat ini hingga yang akan datang. Yang namanya anak-anak itu apa? Senang main. Ya. Jadi artinya anak-anak senantiasa cenderung pada permainan. Ya, berarti bisa dimaknai yang lampau, bisa dimaknai sekarang, bisa dimaknai yang akan datang. Nah, sehingga kesimpulannya fi'il mudhari itu juga bisa mengandung makna yang telah lampau. Jika mengandung makna mubalaghah atau terletak setelah lam al-jazimah, atau terletak setelah lamma al-jazimah, atau terletak setelah rubbama. Nah, kemudian fi'il mudhari juga bisa menunjukkan makna yang saat ini, ya. Nah, sekarang, ini memang hukum asalnya, atau menunjukkan mana yang akan datang, dan memang hukum asalnya. Secara konkret di dalam tafsir yang sering dipakai ialah ilmu balaghah, menampilkan peristiwa-peristiwa yang melampau dengan fi'il mudhari' lil mubalaghah. Nah, supaya tidak salah memberi makna, ya. Nah, fungsinya lil mubalaghah. Baik, insyaallah sudah jelas. Waduh. Fasal al-qasam, tentang masalah qasam, sumpah. Wa huwa idan nahwiyin jumlah yu'akkidu bihil khabar wa la yakunu illa bismin mu'azzam. Menurut ahli nahwu, qasam itu ialah jumlah untuk menguatkan sebuah berita, dan qasam itu terjadi kecuali dengan menggunakan nama-nama yang diagungkan. Sumpah itu biasanya menggunakan nama-nama lain yang diagungkan. Kaqouli ta'ala, "Fawwa rabbis samaa'i wal ardi innahu al-haq." Surat Az-Zariyat ayat 23. Demi Rabbnya langit dan bumi, sesungguhnya itu ialah hak. Ini qasam, pakai wawu qasam. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Surat Yunus ayat 53. Katakanlah, sungguh demi Rabb, sesungguhnya itu ialah hak. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. At-Taghabun ayat 7. Katakanlah, sungguh demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan. Fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatin. Surat Maryam ayat 68. Demi Rabbmu, kami akan mengumpulkan mereka bersama dengan syaitan-syaitan. Ya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Surat Al-Hujurat ayat 92. Demi Rabbmu,
Sungguh kami akan meminta pertanggungjawaban mereka semua. Fala wa rabbika la yu'minuna. Di akhir ayat surat An-Nisa ayat 62. Sungguh demi Rabb, mereka tidak dikatakan beriman. Ya. Nah, surat Al-Ma'arij ayat 40. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib. Sungguh aku bersumpah dengan Rabbnya timur dan barat. Fahadi sab'atu mawadid aqsamallahu fiha bi nafsihi. Ini 7 tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan menggunakan dirinya sendiri hanya di 7 tempat. Surat Az-Zariyat ayat 23, surat Yunus ayat 53, surat At-Taghabun ayat 7, surat Maryam ayat 68, surat Al-Husyr ayat 92, surat An-Nisa ayat 62, surat Al-Ma'arij ayat 40. Wal baqi kulluhu aqsama bi makhluqatihi. Sisanya Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Di dalam Quran itu Allah bersumpah dengan 2 macam. Yang pertama dengan dirinya sendiri, yang kedua dengan apa yang makhluknya, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bersumpah dengan menggunakan nama Allah sendiri itu di 7 tempat yang disebutkan tadi. Selebihnya kalau kalian baca Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya seperti wat-tini waz-zaitun was-samaa'i wat-thariq, terus wan-najmi idza hawa, terus lain-lain. Ya, baik. Nah, hukum bersumpah dengan menggunakan nama makhluk bagi Allah jahil boleh, karena bukan berarti Allah mengagungkan makhluk itu, tapi justru kalau Allah bersumpah dengan makhluknya yang disebutkan tadi itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ingin menunjukkan kepada kita, akulah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar itu. Berarti akulah yang maha. Adapun kalau kita selaku makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan kekufuran, kufur asghar. Nah, biasanya kalau orang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu juga termasuk ismun Allah. Nama-nama yang diagungkan juga. Seperti wal Ka'bah, demi Ka'bah, karena mereka mengagungkan apa ini? Ya, wal amanah, demi amanah. Karena mereka mengagungkan nama ini amanah. Saya berkata, wa'lam annal qasam innama ji'a bihi li tawkidil muqsam alaihi. Ketahuilah bahwasanya qasam atau sumpah itu disebutkan untuk menguatkan muqsam alaihi, yakni jawabul qasam. Fataratan yaziduna fihi lil mubalaghah fi tawkid wa lil mubalaghati fi tawkid. Kadang-kadang diberi tambahan sesuatu untuk melebihkan tauhidnya. Wa taratan yahdifuna minhu lil-ikhtisar wal ilmi bil makhluk. Kadang-kadang justru jawab kosamnya dibuang untuk diringkas atau karena memang sudah diketahui walaupun dibuang. Nah, ini untuk urusan membuang muqsam alaihi atau jawab kosam ini ada babnya tersendiri. Bab al-hadfu yang rencananya akan saya sampaikan, tetapi waktunya sudah hilang. Nah, ya. Tapi masih akan saya tulis insyaallah. Ya, bisa menjadi sebuah ujian. Ya, nah, al-hadfu, pembahasan al-hadfu itu bukan hanya membuang jawab kosam,
membuang ini, membuang itu, membuang khobar, membuang apa namanya, membuang apa yang lain, ya. Al-Khatfu disebutkan secara khusus dalam usul tafsir, dalam ilmu al-khatf, pembahasan apa ini al-khatf, membahas semua dalam bab kata khobar sampai pembuangan dimasukkan. Dalam bab fi'il fa'il maf'ul bih ada pembuangan dimasukkan. Pembuangan itu. Dalam Quran itu semuanya ada contohnya. Sehingga tidak mengesankan kurang boleh, ya. Tapi memang sengaja dibuang, di antaranya ialah ikhtisar atau lil ilmi bil mahdhuf, karena sudah diketahui apa yang dibuang, sehingga kalau ditulis orang salah tahu yang dibuang. Di antaranya ialah jawabul qasam. Famimma zadu lafzi di makna, di antara tambahan dalam qasam ialah i yang maknanya ialah na'am. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul i wa rabbi innahu lahaq." I wa rabbi innahu lahaq. Ketika ada sumpah qasam ditambahi dengan i, itu sumpahnya lil mubalaghah fi taukid. Benar taukidnya. I wallahi. Terlebih mantap taukidnya daripada wallahi. Kalau wallahi gitu saja. Tapi kalau wallahi, nah, ada mubalaghah, ya, tambahan. Tapi kalau ada tambahan dalam qasam itu berarti lil mubalaghah fi taukid. Baik. Faedah. Nah, ini faedah nahwiyah supaya paham tentang qasam, ya. Apa itu qasam atau apa itu al-muqsam alaihi, ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang masalah qasam, ya. Uslubul qasam min asalib tauhid wa huwa yatahawwanu min adatil qasam wal muqsam fi wa jawabil qasam ay al-muqsam alaihi. Uslub atau gaya bahasa qasam termasuk gaya bahasa taukid untuk memperkuat khobar atau yang sejenisnya. Dan qasam itu terbentuk dari 3 komponen. Yang pertama ialah adatul qasam, yang kedua al-muqsam fi, yang ketiga ialah jawabul qasam atau al-muqsam alaihi. Adawatul qasam dia al-waw wal ba wa ta. Ya. Alat untuk qasam itu adalah waw, ba dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Wal muqsam bihi ismun mu'adzam. Apa ismun? Yang dipakai untuk bersumpah itu ialah ismun mu'adzam, isim yang diagungkan. Nama-nama yang diagungkan. Enggak mungkin orang itu bersumpah dengan nama-nama yang amatiran, gitu ya. Pasti ada sesuatu di hati orang yang bersumpah. Wallahi, dan mengagungkan Allah. Ada orang selain Allah yang pakai sumpah berarti dia pasti mengagungkan benda itu atau sesuatu itu. Wal Ka'bah, ya, demi langit dan bumi, was-samai wal ardi, ya. Tapi dia mengagungkan, membesarkan penciptaan langit dan bumi, ya. Nah, wa jawabul qasam ay al-muqsam alaihi imma jumlah ismiyah, enggak pakai bi, ya. Imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Nah, enggak pakai bi jumlah ismiyah, bi jumlah yang kata langsung imma jumlah ismiyah wa imma, bukan wa am tapi wa
imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Nah, jawab qasam itu atau muqsam alaih ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya jumlah fi'liyah. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit tentang kalau ada qasam jelas ya. Waw, ba dan ta. Artinya semuanya apa ini? Demi. Cuma pembahasannya kalau waw qasam ini bisa al-muqsam binya atau yang dipakai untuk bersumpah lafzul jalalah Allah atau yang lain. Wallahi boleh, wattini wal zaitun boleh. Nah, bebas. Ya, al-muqsam binya sesuatu yang dipakai sumpah bebas, tidak harus lafzul jalalah Allah, tapi yang lainnya juga apa? Kalau waw qasam. Kalau ba, nam juga demikian. Tapi lebih sering pakai lafzul jalalah billah. Tapi kalau ta itu mesti harus lafzul jalalah. Allah, tak boleh yang lain. Baik. Kemudian al-muqsam bih itu ismun mu'azzam, nama yang diagungkan, bisa lafzul jalalah, bisa yang lainnya. Wati wa zaitun, berarti Allah menganggap atin wa zaitun itu memiliki istimewaan yang besar. Wal najmi idza hawa, an-najm juga ini memiliki istimewaan yang besar sehingga dipakai untuk al-muqsam bih. Apa al-muqsam bih tadi? Sesuatu yang dipakai untuk bersumpah, namanya al-muqsam bih. Nah, sekarang peristiwa yang ketiga atau perkara yang ketiga adalah al-muqsam alaihi atau jawabul qasam. Ini ada yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Atau al-muqsam alaihi. Ini ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Nah, ini ada aturan. Fa'in kana jawabul qasam jumlah ismiyah musbatah wajib ta'qidu bi inna wa bil lam au bi inna wahdah. Hukum pertama, kalau jawab qasamnya jumlah ismiyah, peraturan pertama, jika jawab qasamnya jumlah ismiyah terus musbatah. Apa musbatah? Tidak diberi huruf nafi, ya. Nah, maka wajib dikuatkan dengan inna dan lam, atau dengan inna saja. Contohnya, wallahi, demi Allah. Wawunya apa? Ada qasam. Wallahi al-muqsam bih, ya. Inna fa'ilal khair. Nah, inna fa'ilal khair la mahbub. Ini namanya jawabul qasam.
Ini namanya adatul qasam. Ini namanya muqsam bi. Jawabul qasam kalau dari jumlah isinya, kita jumlah isinya. Jumlah yang awal dengan isim ya. Nah, musbata dalam arti tidak ada huruf nafinya. Maka untuk menguatkan jawabul qasam tadi harus dengan menggunakan inna dan la pada khobarnya. Wallahi inna fa'ilal khair la mahbub. Demi Allah, sungguh orang yang melakukan kebaikan itu pasti dicintai. Atau dengan inna saja, tidak apa-apa. Wallahi inna fa'ilal khair mahbub. Coba dilihat dalam Quran tadi, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaq, ya kan? Karena muqsam alaihi atau jawabul qasamnya itu musbatah, tidak ada nafinya. Maka jawabul qasamnya dikasih penguat dengan inna dan ada lamnya pada khobar inna. Innahu lahaq. Yang kedua diberikan qul wa rabbi innahu lahaq. Ini contoh-contoh al-muqsam alaih atau jawabul qasam yang berasal dari jumlah ismiyah tadi. Yang musbata. Yang apa ini? Musbata. Ini peraturan yang musbata. Dikasih inna dan lam pada khobarnya atau inna saja. Yang kedua, kalau jawabul qasam berupa jumlah ilmiah tapi manfiyah, maka tidak perlu dikasih inna atau la. Manfiyah banyak nafinya, ya. Wallahi demi Allah, ma huwa bi'alim, dia bukanlah alim. Wallahi ma huwa bi'alim, ini jumlah isminya tapi manfiyah, ada nafinya. Jadi kalau usah pakai inna, pakai inna Allah, tapi tidak apa artinya. Wallahi ma huwa bi'alim, demi Allah dia bukan orang yang fil. Amin. Baik, ini kalau jawabul qasam atau muqsam alainya dengan menggunakan jumlah isminya. Adapun kalau menggunakan jumlah isminya, ini ada aturannya. Yang pertama,
Jika jawabul qasam dengan menggunakan jumlah fi'liyah yang musbatah, fi'ilnya madhi, jumlah fi'liyah musbatah dan fi'ilnya berupa fi'il madhi, maka harus dikuatkan dengan qad dan lam atau qad saja. Contoh, Allahi dapat atau tukar atau tu'amram. Demi Allah, sungguh aku mentaati perintahmu. Tak ada berkata Allahi telah berjalalah al-muqsam bi labat atau tu'amraka al-muqsam alaih atau jawabul qasam, ya. Karena ini jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il dan fi'ilnya madhi dan musbatah, gak ada nafinya, maka dikuatkan dengan laqad, qad dan lam, atau pakai qad saja. Tallahi qad atau amraka. Yang kedua, jika jawabul qasam berupa jumlah fi'liyah musbatah dan fi'ilnya mudhari, maka jawabul qasam dikuatkan dengan lamul qasam dan nunut taukid. Jika jawabul qasam berupa fi'il jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari musbatah, maka jawabul qasam dikuatkan dengan apa ini? Lamul qasam dan nunut taukid. Nah, contohnya lihat dalam Quran tadi. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Ya. Katakanlah, sungguh demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Itu latub'atsunna. Fi'ilnya fi'il apa ini? Mudhari, dengan jumlah fi'il yang mudhari musbatah, tidak ada nafinya. Maka dikuatkan dengan lamul qasam, la tadi, dan nun taukid. Nun taukid itu nun yang kita tadi itu, ya. Nah. Qul bala wa rabbi la tus'atun. Seperti yang lain, seperti ucapan Nabi Ibrahim yang akan menghancurkan atau patung. Allah ya Allah, Allah laqidanna asnamaka. Ya, Allah laqidanna adalah qasam, ada nun taukidnya. Ini karena jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari dan musbatah, maka jawab qasam atau al-muqsam alaihnya dikuatkan dengan lam qasam dan nun taukid.
Ini lagi surat Al-Hujr itu atau surat Maryam semuanya. Bahwa Rabbika nahsurannahum wasyayatin. Ya kan? Jawab qasamnya fi'liyah, jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il mudhari, musbata, enggak ada nafinya, sehingga dikasih lam qasam dan nun taukid. Selanjutnya, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari. Ya, musbata, tidak ada nafinya, sehingga dikuatkan dengan lam qasam dan nun taukid. Nah, yang ketiga, kalau jumlah isminya manfiyah, nah jumlah isminya, jumlah fi'liyah manfiyah, fi'ilnya fi'il mudhari. Nah, maka tidak pakai dikuatkan dengan apapun. Contoh ini dalam risalah tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna. Enggak ada apa-apanya. Kenapa? Jumlah fi'liyah manfiyah, ya. Enggak ada lam qasamnya, enggak ada bain taukidnya. Demikian pula kalau jumlah isminya manfiyah, ya enggak ada apa-apanya. Wallahi ma huwa bi'ah. Nah, barang itu ini sebuah tentang masalah ini, ya. Jadi adanya qasam untuk menguatkan sebuah khobar, ya. Kemudian ada tul qasam wawu, ba dan ta. Muqsam isnya ialah ismun mu'adzab, nama-nama yang diagungkan. Kemudian al-muqsam alih atau jawabul qasam, kadang jumlah ismiyah, kadang jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu ada yang musbata, ada yang manfiyah. Kalau yang musbata ada penguatnya, yakni dengan apa ini? Lamul qasam. Inna dan lamul qasam atau inna saja. Kalau jumlah ismiyah yang manfiyah enggak pakai penguat apa-apa. Kemudian jumlah fi'liyah juga ada yang musbata, ada yang manfiyah. Kalau yang musbata itu dibagi dua, ada yang fi'ilnya madhi, ada yang fi'ilnya mudhari. Kalau fi'ilnya madhi dikuatkan dengan lafaz atau qad. Kalau fi'ilnya mudhari dikuatkan dengan lamul qasam dan nun taukid. Adapun kalau jumlah fi'liyah yang manfiyah enggak dikuatkan dengan apa-apa. Valid. Nah, ya insyaallah apabila selama menyampaikan materi dalam acara ini ada kekhilafan, semuanya adalah karena kata-kata dari ilmu saya. Dan apabila ada kata-kata saya yang menusuk taruh hati antum semuanya, yang sampai saat ini tidak bisa terlupakan, sehingga diungkapkan juga dalam bentuk ilmu luar, ada sudah lama peristiwanya, ya saya ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila kalian ingin mendapatkan kelengkapannya, ya tunggu saja tanggal mainnya, ya. Nah, walaupun tidak sempat saya sampaikan dalam acara-acara, ya, karena direncanakan ini akan disusun lagi, dirapikan, nah kemudian nanti akan diajarkan nanti insyaallah taala. Tapi yang ngajar bukan saya, ya, Ustaz Hafiz, ya, untuk program din yang baru nanti insyaallah. Ya, saya diminta beliau untuk menertibkan lagi, memberi tambahan-tambahan faedah yang lain. Nah,